Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Yuliani Dewi. Saya akan mempresentasikan tugas unjuk keterampilan Cari Ilmu Kartu Prakerja 2023. Presentasi sales dalam menemukan customer need di depan pelanggan. Yang pertama, harus menyusun materi presentasi penjualan yang relevan dan spesifik. Ketika ingin menyampaikan presentasi penjualan, sudah pasti presentasi yang akan kita sampaikan harus relevan dan detail dengan produk atau layanan jasa yang kita jual. Setiap kali memulai presentasi penjualan, kita selalu menggunakan kata-kata yang sama, bahkan kata-kata yang umum untuk semua jenis pelanggan. Ya, harapannya calon pelanggan akan tertarik dengan presentasi penjualan yang kita sampaikan. Padahal klien atau pelanggan tentunya sudah mendengarkan presentasi penjualan secara berkali-kali dan calon vendor yang berbeda-beda. Dan pastinya itu cukup membosankan. Dalam hal ini, target pelanggan klien, kita perlu mendengarkan sesuatu yang baru, unik, dan luar biasa. Disinilah tugas para staf marketing untuk mencari konsep, tema, dan judul presentasi yang relevan dan spesifik sesuai produk dan layanan yang ditawarkan. Dan yang kedua, membangun koneksi dalam antara produk atau layanan jasa kita kepada calon pelanggan. Dengan membawa sampel produk yang akan digunakan sebagai tester atau percobaan awal bagi calon pelanggan. Ketika presentasi awal sudah selesai, kita bisa menyerahkan sampel produk kepada prospek kita dan bahkan mereka melihat, menerawang, dan mencoba sampel produk tersebut. Selain itu pula, biarkan calon pelanggan kita menanyakan hal-hal yang ingin mereka ketahui dari produk yang kita bawa. Dan jangan lupa juga untuk membahas tentang produk serta manfaat dari produk kita tersebut. Dan jangan terlalu lama juga ya untuk membahas fitur produk itu. Calon pelanggan itu harus tahu tentang manfaat apa saja yang akan mereka dapatkan jika mereka menggunakan produk kita dibandingkan produk yang lainnya. Yang ketiga, menyampaikan presentasi penjualan dengan menggunakan demonstrasi fisik. Agar membuat calon pelanggan tertarik dengan menyampaikan presentasi penjualan dengan demonstrasi fisik. Misalnya menggunakan papan tulis. Karena kita tidak perlu menyampaikan presentasi secara panjang lebar. Cukup sampaikan presentasi penjualan secara singkat dan mulailah menulis di papan tulis. Yang keempat, menyampaikan presentasi penjualan dengan suatu ilustrasi atau pertanyaan yang membuat calon pelanggan tertarik. Calon pelanggan atau calon klien akan merasa sangat tertarik pada presentasi penjualan kita. Mereka mendapatkan suatu pertanyaan yang sangat menarik atau menerima suatu ilustrasi yang dari para presenter. Salah satu contoh pertanyaan yang bisa menarik perhatian adalah, baik teman-teman
yang saya hormati, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Jika semua teman-teman yang ada di ruangan ini ingin menghasilkan uang yang banyak, apakah teman-teman tertarik? Jika mereka merasa tertarik dengan pertanyaan kita, maka lanjutkanlah dengan mengaitkan produk dan layanan jasa kita kepada jawaban pertanyaan tersebut. Yang kelima, kita menyampaikan presentasi penjualan langsung kepada poin-poin penting yang perlu didengar oleh pelanggan. Ya, kita memang perlu menyampaikan presentasi penjualan dengan sedetail mungkin, agar calon pelanggan kita benar-benar memahami manfaat dan kelebihan produk layanan jasa kita. Namun, kita juga harus menyadari pentingnya penyampaian presentasi penjualan dengan secara singkat, padat, dan jelas. Jangan biarkan pelanggan-pelanggan kita mendengar ocehan kita yang panjang lebar, namun pastikan bahwa kita menyampaikan presentasi penjualan langsung kepada poin-poin terpenting dan apa yang kita ingin sampaikan, apa yang ingin didengar oleh para calon pelanggan. Yang keenam, merasa percaya dan yakin dengan manfaat dan segala hal yang ada daripada produk dan layanan jasa kita. Logikanya, bagaimana presentasi penjualan kita bisa berhasil jika pada akhirnya kita menunjukkan raut wajah keraguan terhadap produk dan layanan jasa kita. Oleh karena itu, kita perlu bersemangat dan terlihat sangat yakin dengan produk atau layanan jasa yang kita tawarkan kepada calon pelanggan. Dengan begitu, mereka juga akan merasa yakin dengan apa yang kita tawarkan. Itulah teknik sales dalam menemukan customer need di depan pelanggan. Yang kedua, simulasi sales dalam menindaklanjuti follow up pelanggan dalam mencari pelanggan baru. Yang kedua, sales dalam menindaklanjuti follow up pelanggan dalam mencari pelanggan baru. Yang pertama, kita harus melakukan follow up atas segala hal. Karena untuk meningkatkan penjualan juga bisa membangun hubungan yang harmonis dengan calon konsumen. Dan juga bisa menawarkan lebih banyak produk yang kita akan tawarkan. Yang kedua, gunakan auto replay. Keluarkan sedikit dana yang kita miliki untuk diinvestasikan ke platform penyedia jasa auto reply. Jadi Anda tidak perlu repot melakukan menindaklanjuti satu persatu dan dapat dijadwalkan jauh hari sebelumnya. Yang ketiga, jangan terlalu lama menunggu. Selalu ingat bahwa setiap orang punya kesibukan masing-masing dan dapat melupakan Anda dengan mudah. Karenanya, jangan pernah tunda follow up. Semakin cepat Anda melakukannya, maka akan semakin mudah kita diingat. Walaupun begitu, jangan melakukan follow up setiap hari pada klien yang sama karena akan membuat klien risih. Berikan sekiranya 2 hari atau mungkin berikan waktu seminggu paling lambat. Yang 4, kita buat jadwal temu dari jauh hari. Kadang menyediakan waktu untuk melakukan menindaklanjuti pelanggan dapat menjadi tantangan sendiri. Solusi yang tepat dengan mempersiapkan materi follow up jauh-jauh hari sehingga kita yang tinggal melakukan scheduling secara lebih cepat dan efisien.
Yang kelima, sampaikan tujuan kita. Jangan berikan pesan kosong, pastikan dulu tujuan kita untuk melakukan follow up. Misalnya, kita ingin menanyakan informasi keputusan klien, meminta meeting, mengucapkan terima kasih, atau hanya menanyakan apakah klien mengalami masalah dengan produk. Yang keenam, bujuklah dengan demo gratis. Bujuk customer untuk melakukan berinteraksi dengan demo atau konsultasi gratis kepada kita langsung untuk menjual produk. Berikan pengalaman pelanggan yang berkesan selama mereka mencoba produk kita. Karena hal itu akan mendorong pelanggan untuk membeli produk yang kita tawarkan dan mereka akan merasakan puas dengan pelayanan kita. Yang ketujuh, jangan terlalu banyak basa-basi atau kurangi basa-basi. Jadi pesan yang kita sampaikan sebaiknya lebih singkat, padat dan jelas karena klien atau pelanggan punya kesibukan masing-masing. Jadi langsung ucapkan salam terlebih dahulu, lalu utarakan tujuan Anda. Jadi seperti to the point langsung. Yang ketiga, Yang ketiga adalah simulasi sales dalam melakukan teknik closing untuk masa depan. Ini yang produk yang saya akan tawarkan dari skincare bayi bermerek Cousin Baby. Kalau ibu membeli produk ini, seperti Cousin Baby, akan membuat tubuh anak ibu menjadi lebih lembut, wangi, dan fresh. Seperti itu teknik closing untuk masa depan yang saya bisa paparkan di sini. Sekian presentasi saya yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.